Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Radana Lukman dari kelas 3D4 ITB dengan nomor absen 59. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, paper yang sudah saya cari, yaitu penerapan algoritma Kanner-Snakeber pada information retrieval dalam pembuatan topik referensi tugas akhir. Yang pertama ada pendahuluan. Berikut ini adalah penularannya, yaitu berkurangnya volume informasi dalam berbagai bentuk dokumen sebagai akibat dari majunya teknologi digital saat ini. Diperkirakan lebih dari 80% dokumen digital merupakan data tipe teks, sehingga memaksa munculnya disiplin baru, yaitu text mining, yang mana berperan untuk menganalisis teks dari berbagai informasi teks yang tidak terstruktur. Di tahun 2009, dokumen teks bahasa Indonesia diklasifikasikan menggunakan naive bias. Dari data sampel dokumen teks yang diambil pada media massa menunjukkan bahwa metode tersebut efektif dalam mengklasifikasikan dokumen. Dengan porsi klasifikasi dokumen bahasa Indonesia dengan naive bias, ada pula mengklasifikasikan emosi berdasarkan teks bahasa Indonesia menggunakan naive bias dan naive bias multinominal. Itu dengan salah satu metode ini klasifikasi dokumen dari keunduhan dari web tersebut dapat lebih terstruktur sehingga relevan dan cepat dalam mendapatkan informasi. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam paper ini adalah yang pertama information retrieval atau IR. Ilmu yang mempelajari tentang konsep, prosedur, dan metode dalam melakukan proses mencari dan mendapatkan informasi relevan yang tersimpan. Data bisa berupa teks, tabel, gambar atau image, video, audio. Audio merupakan salah jenis data yang sering dipakai dalam proses pencarian. Salah satunya yaitu mengurangi dokumen pencarian yang tidak relevan atau meretrieve dokumen yang relevan yang bertujuan untuk memenuhi informasi pengguna sebagai acuan dalam melakukan panggilan melakukan searching, index, dan recalling. Selanjutnya ada Snakeber atau NN adalah salah satu metode dalam pengklasifikasian musuh populer dan masuk dalam klasifikasi lazy learner karena menunda proses pelatihannya sampai ada data yang diketahui level kelasnya. Maka metode baru dengan menggunakan algoritmanya. Penyerapan antara data uji terhadap data latih, semakin dekat lokasi data latih terhadap data uji, maka bisa dikatakan bahwa data latih tersebut ada juga yang lebih dipandang mirip oleh data uji. Semakin data dekat dengan maka semakin mirip, yang berarti juga semakin kecil jarak, maka semakin mirip. Dengan kata lain, makin kecil nilai tidak kemiripan jarak, maka semakin mirip oleh data uji terhadap jumlah tetangga data latih yang terdekat. Lalu ada Kanner-Snakeber atau KNN. KNN merupakan salah satu metode berbasis NN yang paling tua dan populer dalam melakukan pengkategorian teks. Dalam penentuan prediksi level kelas pada data uji ditentukan dengan nilai yang menyatakan jumlah tetangga terdekat. Cara kerja KNN perlu adanya penentuan inputan berupa data latih, data uji, dan nilai K. Kemudian menggunakan data latih berdasar kedekatan jaraknya berdasar hitungan dari jarak data yang diuji dalam data latih. Setelah itu diambil dari K data latih teratas dengan kelas klasifikasi yang untuk kelas yang dominan dari K data latih yang diambil. Dekat atau jauhnya tetangga biasanya dihitung dari Euclidean distance yang direpresentasikan dengan rumus sebagai berikut ini. Berikut ini adalah contoh rumusnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan referensi topik tugas akhir berdasar hasil klasifikasi menggunakan informasi dari buku berupa abstrak dengan algoritma KNN.
Misalnya ada jenis penelitian. Ada 4 metode penelitian yang umum dilakukan, yaitu penelitian eksperimen, studi kasus, dan survei. Penelitian eksperimen terdiri dari 2 jenis, percobaan mutlak dan komparatif. Penelitian eksperimen umumnya dilakukan dalam pengembangan, evaluasi, dan pemecahan masalah proyek. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan menggunakan percobaan, pengujian, klasifikasi teks, dan pengukuran akurasi dengan menggunakan perhitungan serta menguji proses metode dengan program soft computing. Informasi KNN untuk klasifikasi berupa beberapa sampel topik. Tugas akhir mahasiswa menggunakan soft computing dengan yang rencana akan dibangun dengan pemrograman web dan pemrograman web. Hanya ada desain penelitian. Ada gambar 2 menjelaskan tentang desain penelitian yang dilakukan, di mana ada 2 proses utama, yaitu pre-processing dan proses klasifikasi. Dokumen training yang sudah memiliki kategori dan dokumentasi yang belum memiliki kategori merupakan 2 jenis inputan dari sistem ini. Keduanya melalui proses pre-processing antara lain scaffolding, tokenizing, filtering, stemming, designated construction, feature selection, dan feature fitting. Ada fase feature fitting, term-term dari dokumen training dan dokumen testing dihitung bobotnya. Kemudian membangun classifier dari bobot dokumen training dan dokumen testing pada proses klasifikasi. Algoritma KNN digunakan untuk classifier. Quotient similarity digunakan untuk proses penghitung kemiripan antar dokumen. Kelas atau penguatan dari dokumen testing merupakan hasil dari proses classifier. Berarti ini adalah contoh dari desain penelitian yang dilakukan. Ada gambar di sini. Gambar di samping menjelaskan mengenai cara algoritma KNN dimulai dengan menggunakan jumlah tetangga yang terdekat dari K yang sudah ditentukan, kemudian menghitung jarak. Data diurutkan berdasar data yang memiliki jarak Euclidean terkecil yang sebelumnya sudah dihitung terlebih dahulu menggunakan jarak Euclidean. Setelah itu menggunakan kelompok dokumen testing berdasar label pada nilai K. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dari penelitian ini menggunakan 2 tahapan, yaitu tahapan pertama meliputi pembelajaran atau training, yaitu tahap pengklasifikasian terhadap abstrak yang sudah diketahui kategorinya. Pada pengujian tahap testing, hal-hal yang dilakukan adalah dengan melakukan klasifikasi abstrak tugas akhir yang perlu di kategorinya. Hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut. Dokumen teks. Dokumen teks yang digunakan jadi 2 bagian penting, yaitu dokumen training sebanyak 9 dokumen dan dokumen testing yang mempunyai 1 dokumen abstrak, di mana label atau kategori yang digunakan terdapat 3, yaitu image, AR, dan JARCOM. Yang selanjutnya ada pre-processing. Dokumen training dan uji dilakukan tokenizing, yaitu menyelam menjadi frasa atau jam kata sesuai dengan dokumen masing-masing. Setelah melakukan tokenizing, tahapan selanjutnya adalah dilakukan stop word removal atau menghilangkan data yang dirasa tidak diperlukan. Pada tabel 1 menunjukkan contoh hasil tokenization dokumen dari sebelum yang sudah dipisahkan sehingga terbentuk hasil dalam adalah tabelnya. Kemudian menunjukkan bobot untuk setiap term dari 9 dokumen abstrak yang terlibat dengan cara menghitung TF-IDF. Hasil tabel 2 pembuatannya dihitung dengan cara nilai TF dengan IDF untuk menggunakan vektor dokumen dites dengan relasi seperti ini. Kemudian menggunakan rumus quotient similarity sebagai berikut. Berikut adalah rumusnya. Hasil perhitungan skalar antara dites dengan kesemuan dokumen yang telah diklasifikasi dengan pada tabel 3. Dalam tabel 4 mengambilkan
Hasil dari penghitungan banyak setiap dokumen, termasuk dites dengan cara mengkuadratkan bobot setiap term dalam setiap dokumen. Kemudian jumlah nilai kuadrat tersebut dan diakar menggunakan rumus Gaussian similarity. Untuk menghitung kemiripan dites dengan D1 hingga D9 akan langgar dengan menggunakan hasil penghitungan menggunakan tabel 2 dan tabel 3-nya seperti ini. Adalah tabel 4 dan tabel 5 seperti ini. Pada tabel 6 menunjukkan pengambilan sebanyak K sampai dengan 3 yang paling tinggi dengan kemiripannya dengan dites dan menentukan kelas dari dites. Hasilnya D5, D8, dan D1. Berikutlah tabel 6 sehingga dapat dilihat kembali bahwa D5 merupakan kategori image, D8 dan D1 merupakan kategori AR karena yang terbanyak dari AR. Oleh karena itu, dapat ditentukan bahwa dites atau dokumen testing yang digunakan termasuk dalam kategori IR. Itu adalah tabel 7 seperti ini. Dari pengujian menggunakan dokumen testing yang berupa 2 dokumen untuk kelas Jarkom, 4 dokumen kelas AR, dan 4 dokumen kelas AR yang ditransformasikan dalam conversion matrix yang ditambahkan pada tabel 7. Berikutlah akurasinya. Hasil ketentuan prediksi untuk kelas IR dan kelas image sebanyak 4 kali, sedangkan untuk ketepatan prediksi pada kelas Jarkom belum semuanya tepat, sehingga perlu adanya penambahan data training data abstrak untuk kelas Jarkom. Dari conversion matrix yang didapat ditentukan untuk tingkat akurasinya sebesar 80%. Berdasarkan perhitungan total prediksi yang benar dibagi jumlah total prediksi benar dan salah. Kesimpulan dari hasil dan penyelesaian yang sudah dilakukan, diambil kesimpulan dalam menentukan kategori teks dari sampel dokumen abstrak tugas akhir mahasiswa menggunakan algoritma KNN sudah terbukti dengan baik, di mana dilakukan dengan cara melakukan perhitungan sesuai dengan kinerja KNN untuk menentukan model sehingga masuk ke dalam kategori klasifikasi yang sudah baik. Dibuktikan dengan hasil akurasi menggunakan diagram confusion matrix dari pengujian model yang dapat menentukan tugas akhir dengan akurasi 80%. Untuk mendapatkan kinerja dan performa lebih baik dilakukan dengan cara penambahan dokumen training untuk kelas Jarkom, image, dan AR sehingga diharapkan nantinya dapat meningkatkan akurasi menjadi lebih tinggi. Untuk saran, penelitian ini akan terus berlanjut ke jenjang yang lebih baik lagi, yaitu dengan menggunakan model algoritma yang digunakan. Selain itu juga dengan memperkaya jumlah dokumen teks yang digunakan dan menggunakan dengan algoritma klasifikasi serta algoritma berbasis pencarian lainnya. Dan pada akhirnya akan dilakukan perancangan software atau perangkat lunak yang nantinya dapat digunakan secara mudah oleh pihak perpustakaan. Seperti itu. Terima kasih atas perhatian. Demikian penjelasan paper algoritma KNN saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.